A few moments later. Semua pegangan. Pantat gue sakit duduk di besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sudah bersama narasumbernya yang hidup pada zaman Orde Baru, yaitu dengan Bapak Eman Sumarna. Halo Bapak, bisa tolong dijelaskan atau diceritakan bagaimana kehidupan Bapak di bidang politik pada zaman Orde Baru? Apakah ada kekurangan atau kelebihan yang Bapak rasakan pada saat dipimpin oleh Presiden Soeharto? Terima kasih kesempatan ini untuk saya bisa menjelaskan sedikit pengalaman yang saya alami ya. Bapak pernah mengalami selama dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto, Presiden kedua yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Satu, di segi masalah ekonomi cukup rasanya dirasakan oleh masyarakat dari menengah ke bawah. Harga-harga pun tidak selalu naik dan untuk dibeli pun ada ya. Satu, di sisi lain untuk mencari pekerjaan di segi orang berpendidikan menengah ke bawah secara sekolah dasar, SMP atau SMA pun tidak susah untuk mencari kerjaan. Kedua, dan lagi tidak ada sistem tenaga kerja itu sistem kontrak. Jadi adanya sistem yang dikontrak itu tenaga asing. Selesai tenaga asing kontrak sekian tahun dia dipulangkan. Tapi bagi pribumi itu tidak ada istilahnya tenaga kontrak lain di zaman sekarang ya. Nah, di segi politik selama Bapak alami, selama Bapak hidup merasakan dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto, itu tidak ada masalah segi demo, kerucuhan di mana-mana. Yang ada terakhir merasakan Bapak adanya demo adalah mau menumbalkan Bapak Presiden Soeharto. Itulah yang Bapak rasakan selama hidup Bapak merasakan dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Terima kasih kepada Bapak Eman sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi sekarang saya sudah bersama narasumbernya yang sudah berpengalaman pada masa Orde Baru. Halo Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Yuliana. Oh oke. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana sih kehidupan Ibu pada masa Orde Baru pada bidang politiknya? Nah, bisa tolong Ibu ceritakan bagaimana sih dalam kerugian atau keuntungannya dalam bidang politik di masa itu? Untuk politik misalkan sekarang mengenai pemilu aja ya. Untuk pemilu aja pada waktu Orde Baru itu partai-partai itu hanya simple aja 3. Jadi kita tidak bingung memilih yang mana gitu. Kalau sekarang kan banyak, jadi harus milih yang mana, semuanya sih bagus. Cuma kan kita harus fokus satu aja gitu. Kalau dulu kan cuma 3, jadi orang nggak perlu bingung gitu. Itu keuntungannya dulu. Kemudian kalau kerugiannya memang kita tidak bisa memilih, yang mana ini, pilihannya hanya terpaku pada 3 partai aja. Kalau sekarang kan banyak gitu. Banyak sekali partainya. Iya, banyak sekali partainya. Kalau menurut saya sih enakan yang dulu sih. Jadi lebih simple aja gitu. Tapi sekarang juga enak juga, cuma memang harus milih, bener-bener milih gitu. Jadi harus karena macamnya banyak banget gitu. Itu. Oke Ibu, terima kasih kepada Ibu Yuliana. Ibu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber saya yang sudah mengalami masa Orde Baru, yakni dengan Bapak Eli Triatna. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana rasanya hidup pada masa Orde Baru, terutama di bidang budaya? Nah, masa Orde Baru tersebut mempengaruhi budaya di Indonesia. Kemudian apa pendapat Bapak dan perbedaannya dengan zaman yang sekarang, Pak? Kalau masalah budaya, kalau zaman Orde Baru, budaya Indonesia kokoh pertahankan. Seperti kalau Jawa Barat, budaya Jawa Barat ya kental sekali dimanapun kita berada. Budaya Jawa Barat terasa ada. Kayak misalkan mau masuk ke daerah-daerah tertentu, mendengungkan lagu-lagu Sunda. Tapi kalau zaman sekarang, zaman reformasi, kayaknya budaya Sunda sudah terkikis habis dengan budaya-budaya yang nggak tahu budaya apa gitu sebetulnya.
Bagaimana rasanya Bapak hidup pada masa Orde Baru? Kalau menurut saya waktu zaman Orde Baru terasa budaya Sunda diakui ya secara nasional. Jadi kalau masalah apa lebih enak waktu zaman Orde Baru. Meskipun banyak tekanan-tekanan dari segi politik dan yang lain itu nggak jadi masalah. Baik, Bapak, silakan saya pertanyaan. Selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama narasumber yang merasakan di zaman Orde Baru, yaitu bersama Bapak Yusuf Supriyatna. Bagaimana rasanya hidup di zaman Orde Baru, terutama di bidang budaya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu zaman Orde Baru, kebudayaan itu ditingkatkan dan tidak boleh kebudayaan asing masuk mencampuri budayaan Indonesia. Dan bagaimana pendapat Bapak terhadap budaya pada masa itu? Pendapat waktu masa Orde Baru, budaya itu sangatlah dijunjung tinggi. Budaya warisan nenek moyang kita. Dan apa perbedaannya dengan masa sekarang? Perbedaannya budaya dulu dan sekarang, kalau dulu itu budayanya khusus budaya daerah untuk yang diperbolehkan di masyarakat. Kalau sekarang mengingat era globalisasi, kebudayaan asing masuk, sekarang itu kebanyakannya ditiru sama anak-anak kita. Iya, baik. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.